Enggak ya Bu, ini mic levelnya Bu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru SDN 2 Purwosari. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah diberikan kesehatan, rahmat dan juga hidayah untuk bisa berkumpul di kelas 5 SDN 2 Purwosari dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif CGP Angkatan 9 Dian Maesari SDN 2 Purwosari Kabupaten Blora. Tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya ketika nanti di akhir-akhir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif saya pada siang hari ini. Bapak Ibu sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang pendidik itu seperti petani. Nah, di sini kita tidak bisa mengubah kehidupan anak karena pada dasarnya mereka sudah punya dasar untuk hidup gitu. Jadi kita hanya menuntun supaya anak itu bisa memperbaiki perilakunya dan tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Nah, kita dalam mendidik itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Kalau kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungan sosialnya, kultur budayanya, seperti itu. Kalau misalkan kodrat zaman, berarti sekarang kan zaman milenial gitu Bu, dan juga anak-anak harus mempunyai kemampuan abad 21 yang menguasai IT, kemudian communication, critical thinking, dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk menumbuhkan kekuatan kodrat anak yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam di sekolah, itu perlu adanya budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah disebutkan ada 6 profil pelajar Pancasila, ada kebinekaan global, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, diharapkan dengan adanya budaya positif di sekolah yang berupa kebiasaan, nah itu anak-anak bisa berubah karakternya. Nah, di sini saya akan menyebutkan konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru.
Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, untuk perubahan paradigma belajar, di sini yang dimaksudkan adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk sekarang kan diharapkan untuk sekolah ramah anak ya Pak. Ya, sekolah SD itu ramah anak, dan di sini juga diharapkan SD bisa menerima siswa ABK juga. Jadi sekolah dasar negeri sekarang harus bersifat inklusif. Jadi mau membimbing semua karakter anak seperti itu dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan karakternya. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi karena kita bertugas sebagai penuntun dan membimbing, nah jadi diperlukan kita untuk bisa mengontrol anak-anak ketika di sekolah. Nah, pada pagi hari ini saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan, ya. Di sini tangan kanan bisa dikepalkan atau dua-duanya bisa dikepalkan. Nah, di sini setelah Bapak Ibu mengepalkan kedua tangan, ini ya untuk instruksinya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, nanti mungkin dengan teman sebelahnya ya Bapak Ibu, Anda bayangkan petugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan saja, salah satu tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda ini. Jadi apa saja yang berharga? Dibayangkan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi yang Anda simpan ini sangat penting. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi kira-kira Anda mau membuka atau tidak? Coba Bapak Ibu. Pak Kusna jelas tidak mau dengan lantang ya Pak. Kenapa Pak? Karena itu merupakan ada untuk diri kita dalam kehidupan kita yang berharga. Oh, karena merupakan sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Jadi nggak boleh diambil siapapun ya Pak. Iya. Kalau Bu Wika, bagaimana Bu Wika? Oh, dibuka apa enggak Bu? Enggak. Walaupun diberikan uang misalkan 100 juta Bu? Tidak. Enggak, kenapa Bu Ika? Kenapa kok nggak mau banyak loh Bu, 100 juta Bu? Pak Edi, gimana Pak Edi? Tergantung. Oh, kalau Pak Edi tergantung. Tergantungnya kenapa Pak Edi? Kalau mau dibuka, kalau kalau Pak Edi mau diberikan asalkan bisa memenuhi kebutuhan gitu ya Pak Edi. Ya berarti kebutuhan selamanya Pak Edi. Kebutuhan selagi diperlukan. Oh gitu, geng. Ya jadi kita mau membuka atau tidak itu sesuai dengan hanya kita yang bisa mengontrol ya Bapak Ibu. Jadi terserah kita, ada yang mau membuka dengan cara tertentu dan ada yang tidak mau. Ya, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita kan biasanya kalau ada murid yang tidak disiplin itu kan pengen kita kontrol ya supaya mengikuti kemauan kita seperti itu. Nah, ini
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi kita merasa lebih dewasa daripada murid kita, otomatis kita menginginkan murid kita untuk mengikuti kemauan kita dengan tujuan supaya murid kita itu bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, Tuti bisa dilihatkan videonya bareng-bareng. Ya, oke. Slide selanjutnya yaitu mengubah paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba, kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kita selalu berharapan orang itu memiliki pendapat dan pandangan dengan kita, entah ketika berbicara atau ketika menyampaikan pendapat. Yang kedua, teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak dilihat alasannya dulu, tapi ketika murid kita berperilaku buruk berarti itu salah, langsung seperti itu. Kalau yang teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita gali dulu alasannya apa. Iya, masalahnya apa, betul Pak. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol seperti yang baru saja kita praktekkan, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian teori kontrol atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada diskusinya di situ. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi misalkan mau mengikuti pendapat kita berarti kita menang. Seperti itu. Teori kontrol atau pilihannya model berpikir menang-menang. Jadi semuanya mendapatkan solusi untuk teori kontrol. Nah, apa makna disiplin? Saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa, Bu? Siapa yang mau? Bu Ovi? Kira-kira menurut Bu Ovi, disiplin itu apa, Bu Ovi? Saya disiplin itu melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan aturan. Ya, disiplin menurut Bu Ovi adalah melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan. Ada pendapat yang lain? Barangkali Bu Tuti sama atau? Disiplin dengan suatu aturan yang diterapkan kepada seseorang, tujuannya itu akan menjadi lebih baik. Oh, berarti aturan untuk seseorang untuk menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, ya menurut Bu Tuti. Oke, coba kita nah di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Kaitannya dengan aturan dan juga supaya patuh berarti mengharapkan orang itu menjadi lebih baik, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau tujuan mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah dari orang lain. Kemudian sebagai pendidik, nah ini kaitannya pendidik dengan disiplin positif. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mengharapkan anak-anak itu supaya disiplin itu sadar dari kemauan diri sendiri, ya, unsur intrinsik, bukan karena takut dengan gurunya atau takut mendapat hukuman atau malah
tetapi memang saya membutuhkan ini supaya saya menjadi seseorang yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini sebenarnya apa saja kebutuhan dasar manusia? Realitas atau kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu digambarkan memiliki kebutuhan dasar yang ada di lingkaran ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu belonging. Jadi semua orang itu memerlukan kasih sayang, perlu dicintai. Kasih sayang, di sini ada yang perlu dicintai. Kemudian ada lagi power. Nah, power ini orang pasti membutuhkan kekuatan, gitu. Jadi kekuatan di sini dalam artian mungkin bisa jabatan, ya, kekuatan power. Kemudian yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Jadi setiap orang itu butuh kebebasan, baik dalam menentukan jalan hidup atau pilihannya dalam hidupnya. Yang keempat adalah orang itu membutuhkan fun, kesenangan, supaya tetap happy, gitu ya. Jadi ini semuanya berhubungan. Dan yang terakhir adalah survival. Jadi survival di sini setiap orang itu butuh untuk mempertahankan hidup, untuk bertahan hidup. Jadi seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal. Nah, itu masuknya di survival. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk hidup. Seperti itu. Ya, kemudian ini kita coba memecahkan kasus, ya Bapak Ibu, berdasarkan 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi ada apa saja Bapak Ibu? Belonging, survival, belonging kasih sayang, survival bertahan hidup, kekuatan, freedom kebebasan, dan fun kesenangan. Baik, coba di kasus yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada Ibu Nana, guru kelas 5 di SD Nusantara, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Beberapa murid telah datang dan mengeluh Bayu yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Bayu itu sering minta makan siang, ngompas ya Bapak Ibu. Kalau di sini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu? Ini kasusnya ada anak kelas 5 bernama Bayu suka mintain makanan teman-temannya. Nah, sebagai gurunya Ibu Nana harus bagaimana? Gitu. Dan kira-kira alasan Bayu melakukan sering minta makanan itu kira-kira apa? Gitu Bapak Ibu. Coba saya punya untuk menuliskan apa Bayu melakukan. Saya bagikan kertas, ditulis alasannya ya Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan Bu Nana dan Pak. Alasan Bayu kenapa kok mintain temannya makanan terus? Kenapa? Oke, monggo. Nah, ini dilihat dari 5 kebutuhan dasar. Misalkan survival. Wah, soalnya Bayu di rumah tuh gak pernah dimasakin ibunya. Misalkan ibunya kalau pagi gak pernah masak, nah berarti kan dia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup karena dia lapar.
misalkan seperti itu kan bisa dilihat dari banyak kasus, banyak sudut pandang ya. Jadi di sini bisa dari berbagai macam sudut pandang, dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, atau yang satu kekuatan. Ditanyakan lagi, seharusnya bagaimana sikap Bu Nana dalam menghadapi salah satu muridnya yang seperti ini? Bu Ika Sampo, pulpen ada Bu. Sampor, Bu Neneng, Sampor. Bu Neneng. Oke. Bu Ovi, sudah Bu Ovi? Sudah. Ya, kalau menurut Bu Ovi, bagaimana Bu Ovi? Apa yang harus dilakukan Ibu Nana kalau ada situasi seperti itu? Mana harus menanyakan dulu sebabnya, karena bayi melakukan tindakan tersebut pada teman-temannya. Mungkin orang tua Bayu tidak sempat membawakan bekal untuk Bayu, atau mungkin orang tua Bayu berasal dari orang yang kurang mampu, sehingga uang saku yang diberikan Bayu itu kurang. Berarti menurut Anda kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Uang sakunya kurang gitu ya. Jadi dan orang tuanya tidak sempat untuk membawakan bekal. Oke. Bu Nine ada pendapat? Enggak. Nine? Saya sependapat dengan Ibu Novi. Sebagai guru kita itu yang pertama yang harus kita lakukan memanggil Bayu di suatu tempat di mana jauh dari teman-temannya, agar di mana Bayu itu nanti tidak merasa kita menghormati lah ya Bayu itu kita hormati dulu, dan kita menerapkan berbicara dengan empat mata sehingga membuat Bayu itu merasa tidak terpojokkan ya Bu ya. Jadi itu kita dapat juga menerapkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu nanti kita dapat meyakinkan Bayu bahwa Bayu itu dapat menyelesaikan permasalahannya, yaitu terkait dengan tadi Bu, mengapa kok bisa berulang-ulang sehingga temannya itu merasa bosan. Kita tanyakan keyakinan kepada Bayu, dan kita dengan segitiga restitusi tentunya menuntun Bayu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, betul sekali ya. Jadi
betul kita harus mencari dulu alasannya kenapa Bayu melakukan hal ini. Kemudian Ibu Nana betul yang akan dilakukan yaitu menegur Bayu atau mencari alasan Bayu itu tidak di depan teman-temannya, karena kalau di depan teman-temannya kan bisa saja dia merasa terintimidasi ya. Ada rasa malu, ada rasa takut seperti itu. Oke. Coba kita di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nana sebaiknya mencari tahu dulu alasan Bayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu. Jadi di sini survival yang tadi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Bayu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Betul tadi Bu Obi ya. Jadi tidak sempat masak karena sibuk misalkan. Nah di situ Bayu berarti memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup karena dia lapar. Terus yang kedua, supaya teman-temannya itu mau perhatian ke Bayu, jadi caper gitu. Jadi mintain kalau dimintain kan berarti nanti teman-temannya ada yang marah, ada yang seperti itu. Terus kemudian power. Nah di sini Bayu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin menunjukkan kekuatannya, kayak seolah-olah jadi kayak preman gitu ya, preman sekolah, preman cilik gitu. Nah itu dia ingin menunjukkan kekuatannya. Kemudian yang keempat adalah freedom. Jadi Bayu merasa bosan dengan bekal yang sudah dibawakan orang tua. Jadi dia pengen makan apa aja gitu. Jadi dia mintain temannya satu-satu dicobain, misalkan seperti itu. Terus yang kelima adalah fun. Dia tuh seneng kalau temannya kesel gitu. Godain temannya, usil. Nah, ketika temannya menunjukkan ekspresi, nah dia itu mempunyai kepuasan sendiri gitu. Nah itu dari kasus Bayu kita bisa melihat ternyata alasan itu karena alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Baik, yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Nah di sini perilaku manusia itu bisa ditentukan dari beberapa faktor. Seperti tadi kasus Bayu. Untuk yang pertama adalah adanya motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya seseorang melakukan sesuatu biar saya nggak dihukum, biar saya tetap nyaman-nyaman, aman-aman aja. Berarti saya harus seperti ini gitu. Itu faktor dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Wah, saya mau mengikuti lomba ini ya supaya nanti saya dapat hadiah, misalkan seperti itu. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang paling terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi itu merupakan motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu supaya motivasi internal ini menyadarkan anak-anak untuk melakukan disiplin positif tanpa paksaan. Jadi ada dari dalam dirinya sendiri, kesadaran sendiri. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau hukuman dan penghargaan itu sebenarnya penting atau tidak ya untuk anak-anak? Penting ya Pak? Kenapa Pak Kusna? Hukuman kan diberikan atas dasar kesalahan, biar kita memberikan suatu bimbingan karena itu bisa berbuat lebih baik. Kemudian kalau itu tadi yang satu penghargaan itu diberikan untuk memotivasi anak agar bisa terus mengembangkan bakatnya, sehingga ini juga dapat memotivasi teman yang lain supaya bisa berbuat seperti dia. Jadi hukuman itu karena adanya kesalahan supaya istilahnya tidak diulangi lagi gitu ya Pak. Terus kemudian kalau penghargaan itu memberikan motivasi supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau menyikapi fenomena sekarang ya Pak, kalau
ada di media sosial yang sudah banyak beredar itu kan, kalau misalkan guru, karena sekarang ada undang-undang perlindungan anak ya Pak, itu guru itu kok nggak boleh memberikan hukuman gitu ya Pak. Banyak sekali kasus yang muncul, misalkan diberikan hukuman seperti ini tidak fisik, tapi orang tuanya kan kebanyakan terus tersinggung gitu. Itu pribadi ya Pak? Itu sebenarnya Mbak ya. Jadi dengan sekarang peraturan hukum itu masih pro dan kontra. Contoh seperti kejadian-kejadian lah ya. Ada mungkin hanya sekedar mencubit atau untuk dilakukan, kemudian karena ini ada dasar hukumnya itu, kemudian orang tua itu melapor terus minta denda. Terus akhirnya ini dari orang-orang pendidikan itu kan kontra, tidak menyetujui hal itu. Jadi melihat hal ini sebenarnya ini adalah orang pendidikan, orang tua pendidikan itu bahwa hukuman itu sangat perlu untuk mendisiplinkan anak, itu jelas. Jadi yang penting dalam hukuman itu ya kita lah jangan sampai melukai itu jangan sampai. Sekedar mungkin goblok, bokong itu tidak akan terlihat memar. Ya mungkin kalau bibit itu sebenarnya ada yang memar. Ya sentuhan-sentuhan kecil ya mungkin hukuman apa yang mungkin suruh misalnya menulis apa ya, terus mengucapkan ucapan minta maaf dan sebagainya, itu kan juga suatu hukuman. Terus dengan seperti berita kalau ada yang ramai suruh mimpin, nah, itu kan suatu hukuman. Jadi hukuman itu perlu, yang penting kita jangan sampai melukai anak itu. Jadi hukumannya adalah hukuman yang bermanfaat ya Pak, yang bermanfaat untuk anak gitu. Terima kasih Pak Osman. Ya, hukuman di sini itu biasanya kan bersifat menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang, kemudian menyebabkan murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu artinya minder. Jadi muridnya setelah ditegur di depan teman-temannya, misalkan itu jadi minder. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Di sini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking. Jadi mungkin di sini penghargaan yang dimaksud itu misalkan sering-sering memberikan hadiah gitu ya. Jadi rewardnya itu kalau masih sebatas misalkan mendapat bintang atau applause, nah itu biasanya masih relatif banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Oke, nah di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah tadi yang menyebabkan identitas gagal. Nah di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi sebenarnya hukuman itu mungkin bisa lebih diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya kan dari satu pihak saja, dari guru saja. Tapi kalau konsekuensi, jadi kita sebelumnya membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak, misalkan ya, karena di sini objeknya adalah murid atau peserta didik. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia sudah tahu nih hukumannya apa? Iya, hukumannya apa, konsekuensinya apa. Jadi itu sudah disepakati terlebih dahulu di kelas atau mungkin di sekolah seperti itu. Dengan efeknya tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu pendek. Penguatannya bersifat jangka panjang karena dia akan terus mengingat dan bertanggung jawab. Oh berarti saya nggak boleh seperti ini karena nanti saya akan seperti ini, gitu. Kemudian perlu monitoring secara terus-menerus dari guru. Adanya stimulus dan respon dan murid menghormati peraturan. Tujuannya nanti adalah murid menghormati peraturan. Kemudian yang kedua adalah restitusi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nineng. Di sini ada restitusi. Nah, ini efek yang diharapkan itu adalah murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, nanti restitusi seperti apa akan ada penjelasannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain.
teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi ini secara garis besar itu guru membantu murid untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi, seperti itu. Masalahnya mungkin kalau murid ya kenakalan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti halnya contoh lagi Bapak Ibu, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hani kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan pada Hani menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Budiah selaku guru membiarkan teman-teman Hani menertawakan Hani yang gagap dan malu luar biasa. Malahan minta Hani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Budiah. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Hani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Budiah terhadap Hani? Mengapa? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Nggih, Pak Kosnan monggo Pak. Walaupun saya tidak guru kelas ya. Jadi gini, misalnya ada kasus seperti itu, ada anak yang ditertawakan satu kelas. Jangan terus kita menghukum anak yang ditertawakan. Justru kita fokusnya biar anak itu diam bagaimana, ya. Kita bisa mengalihkan pertanyaan itu kepada anak yang mungkin menertawakan yang pertama. Kita tunjuk, bisa nggak? Kalau nggak bisa kita tunjuk lain. Mesti kelas itu akan diam. Sehingga kita dengan kelas yang diam itu kita bisa memberikan solusi atau saran kepada anak. Tolong jangan menertawakan. Belum tentu pertanyaan yang saya berikan kepada ini ya, itu kamu bisa menjawab. Hargai dulu, biar bisa menjawab bisa dan tidak, salah atau benar nggak apa-apa. Kalau saya seperti itu penanganannya pertama, jangan langsung menghukum. Terima kasih. Jadi diberikan kesempatan untuk berpikir dulu gitu ya Pak, dan menegur, memberikan peringatan kepada teman-teman supaya tidak seperti itu, karena kamu belum tentu bisa jawab juga, okay. Supaya Hani ini merasa dihargai juga seperti itu. Okay. Kemudian, menurut Anda tindakan Budiah terhadap Hani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menyuruh Hani menjawab, kemudian Hani tidak bisa, terus Hani diminta untuk ke depan memegang hidung. Nah, berarti itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jelas ya Bu. Karena bersifatnya mendadak dan satu arah saja, dari guru saja, seperti itu. Karena sebelumnya kan tidak ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, mari kita berlatih nih Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa kasus. Nanti kita jawab secara klasikal saja bersama-sama. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi gitu ya? Siap? Kuis ini Bu, kuis. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Menurut saya hukuman. Oh, Pak Kosnan hukuman. Bu Tuti, konsekuensi Bu Ika? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Terus yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Pak Edi? Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi harusnya pakai sepatu hitam, tapi dia pakai sepatunya coklat gitu misalkan. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, Brunei hukuman katanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, nah, jelas. Oke, kita cek jawabannya. Ding ding. Nah, betul. Tapi ini nggak ada hadiahnya ya Pak Erji. Hadiahnya apa? Jadi yang pertama betul hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman juga, dan yang keempat adalah konsekuensi. Jadi dia sudah tahu kalau misalkan dia merusak tugas teman berarti dia harus mengganti kertasnya gitu. Yang nomor 5 juga konsekuensi, yang nomor 6 hukuman, dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi Bu Neneng sudah menyebutkan kata restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini membantu siswa untuk menemukan solusi memenuhi menyelesaikan masalahnya. Ya, nah di sini ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi disadarkan dulu. Kamu itu tadi, kamu tahu nggak di sini kesini itu kesalahanmu apa? Gitu. Jadi anak biar tahu dulu kesalahannya apa. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, melakukan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Oh kenapa kok kamu melakukan kesalahan itu, misalnya seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi dilihat dari 5 kebutuhan dasar. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus mencari solusi. Nah itu ciri-ciri dari restitusi. Nah di sini di dalam restitusi ini kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Pokoknya kalau ada yang salah langsung dihukum gitu. Nah berarti kita berada di posisi penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah saya masih suka di sini Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Jadi menegur anak supaya dia merasa bersalah dulu. Nah saya masih di posisi ini. Terus ada juga yang di posisi teman. Jadi kalau di posisi teman misalkan guru sering mengucapkan kata-kata seperti ini, ayolah dikerjakan, ayo kalau dikerjakan anak-anak. Nah gitu. Jadi menganggap anak-anak itu masih sebagai teman. Kemudian ada yang posisinya pemantau dan juga manajer. Nah di sini yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa mengajak anak untuk berbincang, mencari penyebab, kemudian mencari solusinya gitu. Anak diajak mencari solusi. Nah itu kan susah ya karena kalau anak-anak biasanya melakukan kesalahan kita itu udah emosi udah meluap-luap gitu, udah keluar api gitu ya. Nah untuk manajer memang butuh proses, tidak bisa langsung. Nah di sini ada perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau yang manajer ini gurunya biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi diajak diskusi dulu, dipanggil dulu, diajak berdiskusi, ditanya, kamu ada masalah apa di rumah? Misalkan seperti kok datanya terlambat terus, misalkan seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini? Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah di situ ditanyakan apakah kamu meyakini sudah melakukan keyakinan kelas yang kita buat dengan datang terlambat gitu. Jadi anak itu disadarkan secara jadi dia biar sadar sendiri gitu kesalahan apa yang sudah dia buat.
Seperti itu. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Tidak langsung serta-merta menyalahkan, tapi diberi dukungan dulu, diberi dukungan positif terlebih dahulu. Oke, ini nanti bisa sharing lebih dalam lagi ya Bu untuk posisi kontrol dulu. Nah, di sini ada contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Nah, ini Bapak Ibu coba kira-kira nanti saya suka memberikan pernyataan pada murid yang mana nih? Apakah saya termasuk penghukum, teman, pemantau, atau manajer gitu. Jadi kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya yang diucapkan tuh seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu kayak saya kemarin Bapak Ibu menegur murid saya. Kamu tuh kok sudah tahu ada bel masuk, kok malah nggak masuk ke kelas. Tuh Bu Dian tuh marah loh kayak gitu. Nah berarti kan biar itu biasanya dikatakan oleh pembuat orang merasa bersalah, biar dia tuh merasa bersalah kalau dia sudah melakukan kesalahan karena nggak cepat-cepat masuk ke kelas setelah bel istirahat masuk berbunyi gitu. Terus yang penghukum itu biasanya kamu tidak pernah benar melakukannya. Udah sekarang kamu lari keliling lapangan. Nah sekarang itu berarti penghukum. Terus kalau teman biasanya ayolah lakukan demi ibu bapak. Dicoba lagi mengerjakan soal yang ini gitu misalnya. Itu berarti teman. Kemudian kalau manajer biasanya setelah melakukan diskusi dan mencari galian masalah, nah itu biasanya dia menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah itu manajer. Kemudian ada lagi yang kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum, sama dengan yang tadi gitu. Nah ini ada kasus lagi. Sudah kita langsung ke keyakinan kelas. Nah di sini sebelum kita Bapak Ibu guru bisa menerapkan segitiga restitusi yang tadi sudah saya sebutkan dan penerapan posisi kontrol, di sini sebaiknya kita bisa membuat dulu keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu sudah tahu konsekuensinya apa kalau misalkan tidak melakukan keyakinan kelas yang kita buat gitu. Nah, di sini diharapkan dari peraturan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal. Misalkan bertanggung jawab, disiplin, mandiri gitu. Kalau peraturan kelas itu lebih detail gitu ya Bapak Ibu. Dari peraturan kelas nanti bisa dibuat keyakinan kelas. Diharapkan keyakinan kelas ini bisa membuat lingkungan positif. Kemudian setelah lingkungan kita sudah kondusif, positif, bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Ya, nah di sini bedanya kata-kata peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sebutkan nih Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu lebih detail, kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat universal gitu. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas lebih detail. Kalau keyakinan kelas berarti bersikap tanggung jawab. Nah, itu banyak sekali yang ada di dalamnya. Seperti ini Bapak Ibu contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu pasti sudah sering melakukannya juga nih dengan peserta didik di kelas masing-masing. Jadi dibuat bersama-sama, semua anak meyakini dan bersedia untuk melakukannya, termasuk dengan Bapak Ibu gurunya juga. Nah, ini saya kemarin ketika membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, bisa dilihat sebentar videonya. Ya, jadi di sini saya meminta anak-anak untuk menuliskan keyakinan
ini, kemudian ditulis di kertas post-it. Timbul dengan peserta didik kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini tadi sudah beberapa kali saya sebutkan restitusi itu apa. Terus kemudian di restitusi itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini langkah yang pertama itu adalah menanyakan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jadi ditanyakan dulu masalahnya apa, seperti itu. Kemudian ada menstabilkan identitas. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak, tapi kita meyakinkan anak kalau berbuat kesalahan itu sangat wajar. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kenapa kamu berbuat salah? Oh, tapi nggak apa-apa, Budian juga pernah berbuat salah, misalkan seperti itu, supaya anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa terpojok, seperti itu. Karena pasti anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ditanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan hal itu? Gitu. Apakah ada faktor ekstrinsik atau faktor intrinsik? Kemudian, nah di sini kita tanyakan untuk tahap restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, kita tinggal bertanya, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas dengan melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Jadi dibuat anak itu menyadari dari dalam dirinya. Kemudian kita juga bisa menawarkan dan juga mengajak anak untuk berpikir terus apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, gitu. Jadi dia bisa mencari solusi sendiri untuk mengatasi masalahnya. Nah, ini kemarin saya juga membuat contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu di kelas dengan 2 kasus.
sudah seringkali tidak mengerjakan PR. Jadi saya melakukan penerapan segitiga risiko. Jika kamu tidak, kenapa saya Ya Bu, saya tahu saya bisa mengerjakan PR. menurut juga apakah benar jawaban itu? Salah Bu. Kenapa kamu bisa mengerjakan PR semalam? Saya lupa Bu, saya tidak bekerja semalam. Seilah juga sudah berapa kali kita tidak mengerjakan PR? Dan saya 6 kali Bu. Sudah 6 kali tidak PR. Semua orang itu pasti punya kesempatan juga. Tapi semua orang juga punya kesempatan untuk apakah coba kita melanjutkan? Apakah perbuatan kita itu sudah sesuai dengan pilihan kita jelas? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Kira-kira apa yang tidak sesuai dengan pilihan kita? Saya tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk tidak seperti ini lagi? Saya akan belajar dari pelajaran yang ini. Jadi kita harus menjaga pelajaran ya supaya kita bisa mengerjakan PR. Kalau siap, dia kira-kira sebenarnya apa? Main, pulang sekolah main. Nah, sebelum main juga bisa mengerjakan PR dulu supaya tidak lupa ya. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Ibu menghargai keputusannya dan sabar menjadi lebih baik. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, sekarang kita boleh istirahat. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika dari kelas 5. Saya senang diajak berdiskusi budian untuk mencari solusi supaya saya bisa berubah menjadi lebih baik dan rajin mengerjakan PR. Terima kasih budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis. Oke, jadi diharapkan untuk penerapan segitiga restitusi itu membantu siswa untuk menemukan solusi masalahnya gitu. Jadi siswa akan selalu mengingat dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, sesuai dengan misi dan visi SDN 2 Purwosari yang cakap dan imtak dan cakap ya Bapak Ibu. Jadi memang kita semua menginginkan siswa-siswi yang memiliki karakter dan juga akhlak yang mulia seperti itu. Dan saya percaya penerapan disiplin positif ini tidak secara instan, membutuhkan proses. Mari kita bersama-sama untuk selalu belajar untuk menerapkan disiplin positif untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila